Halo guys, jadi gue mau sharing aja. Gue udah hampir sebulan pakai iPhone Air ini, dan pengalaman gue selama hampir sebulan pakai iPhone Air ini rasanya gimana. Yang jelas HP ini kudu ekstra hati-hati ya makanya, karena terlalu tipis dan cenderung licin bodinya. Makanya pertama kali gue angkut iPhone Air ini, langsung gue kasih tempered glass ya, setidaknya membantu proteksi. Sama bagian belakang dikasih pelapis anti gores yang matte. Jadi biar di grip itu nggak terlalu licin. Dan yang terpenting juga ini di bagian kamera dikasih protektor, kamera protektor, lens protektor dari Ringke ya. Gue pakai Ringke. Di awalnya gue tuh sebenarnya pengen upgrade sekarang pakai iPhone 11. Sebelumnya gue pakai iPhone 11. Dan gue kepikiran mau upgrade ke iPhone 17 Pro Max, tapi karena pertimbangan satu dan lain hal, terutama di budget, karena harga iPhone, terutama seri 17 itu naik semua, cenderung naik semua secara drastis ya, bisa 20-30%. Anomalinya cuma seri iPhone Air aja ini yang mengalami penurunan harga dari 21 something jadi 16,9. Dan kemarin gue beli pakai promo, ada beberapa potongan gitu, promo dari store-nya juga. Jadi sisa harganya tuh yang mesti gue bayar 16,2. Ini yang 256 Sky Blue. Warna Sky Blue ini somehow terlihat sih putih ya. Warnanya sebenarnya putih, tapi menurut Apple ini Sky Blue, tapi menurut gue sih cenderung dominannya putih. Dan salah satu kenapa akhirnya memutuskan untuk meminang iPhone Air ini, karena memang lihat dari bodinya tuh super slim ya, super slim banget. Dan feel-nya ketika dipegang itu memang rasanya enak gitu, di gripnya pas. Dari ukuran layar juga dia itu in between dari iPhone 17 yang standard, yang basic, dan iPhone 17 yang Pro Max, termasuk iPhone 17 Pro. Ini in between, kalau nggak salah di 6.3 inch ya diameter ukuran layarnya. Dan banyak yang bilang katanya kelemahannya dari sisi baterai. Baterainya cepet habis. Tapi untuk daily use harian itu gue ngecas pagi full sekitar jam 7, jam 8. Gue baru ngecas lagi tuh sekitar jam 7 atau 8 malam, itu tersisa baterai itu masih 30%. Pemakaian normal, chatting, sosial media, kemudian email, terutama WhatsApp ya, termasuk WhatsApp call, nonton video di YouTube, streaming begitu, ternyata at the end of the day itu masih tersisa sekitar 20-30%. Itu menurut gue udah cukup oke ya. Untuk ukuran kapasitas baterai memang imut-imut, nggak sampai 3000 mAh gitu. Terus apalagi ya, oh iya, salah satu kelemahannya lagi yang sering dikeluhkan, sisi kamera single lens, nggak ada ultra wide lens. Ya menurut gue ini memang compromise ya, karena demi mengejar tipis itu dan semuanya taruh di bagian kamera plateau ini, ada prosesornya, RAM-nya, semua taruh di sini, termasuk modul kameranya. Makanya dikorbankan kamera cuma satu, tapi yaitu sebagai trade off, karena mengejar bodi yang ramping dan tipis ini dan super enteng ini. Terus salah satu positifnya lagi, bodinya ini titanium. Banyak reviewer yang udah nyoba membengkok-bengkokin ini dan sepertinya nggak berhasil ya. Dibanding seri iPhone 17 yang lain itu bodinya udah aluminium, ini cenderung lebih kuat ya yang bodi titanium ini. Dan apalagi ya, salah satu positifnya, oh ya, refresh rate layar ini juga udah promotion harusnya 120 Hz. Dan ini memang layarnya bagus banget, smooth. Dan salah satu menurut gue juga plus poinnya lagi, ini udah fully pakai eSIM. Jadi udah nggak pakai SIM card fisik lagi. Ini makanya juga menghemat bisa dia mencapai
body yang tipis ya, udah nggak ada SIM card fisik lagi. Dan kekurangannya lagi mungkin juga yang ini di notice banyak orang, speakernya cuma satu. Itu nggak terlalu ngaruh juga, lu bisa pakai earphone kan, kalau misalnya memang mau dengar suara yang optimal. Emang ini cakep banget guys. Dan one thing to notice juga, ini sebaiknya jangan pakai case ya. Kalau kita pakai sih, feel tipis, ringan, slicknya itu pasti langsung hilang. Karena dengan pakai casing itu otomatis akan menambah ketebalannya dari si iPhone Air ini. Jadi emang ketika kita mutusin beli iPhone Air ini memang mesti ekstra hati-hati banget pakainya. Rawan licin, rawan keselip, rawan jatuh, rawan kepentok, rawan baret juga nih, terutama di bagian bezelnya nih yang glossy begini ya. Gitu. Jadi memang ya cocok-cocokan sih. Kalau gue memang ngejarnya handphone yang tipis, yang ringan buat daily driver gitu. Oh iya guys, jadi satu lagi tentang iPhone Air ini, ada yang komplain bahwa suhunya itu katanya panas banget ya. So far sih gue pakai ini nggak pernah ngerasain temperatur yang berasa panas banget di bagian belakang ya. Karena gue pakainya pun hanya sebatas untuk telepon, chat, streaming YouTube, nggak dipakai yang buat pemakaian yang berat ya, kayak contohnya untuk video, recording video, atau even main game ya. Karena gue nggak main game sama sekali di handphone ini, purely untuk alat komunikasi aja sih. Jadi so far sih gue nggak ngalamin ya ada isu di panas yang berlebihan ini, masih oke banget sih. Sedangkan kalau misalnya memang kebutuhan ada foto-foto ya, gue ada S23 Ultra dan menurut gue itu kameranya udah sangat mumpuni, dan kalau mau buat video pakai G-Action 4 ini. Oke, mungkin segitu dulu testimoni gue yang udah pakai iPhone Air ini kurang lebih sebulan. Jadi guys, kalian pilih iPhone Air atau iPhone 17 Pro Max?